daun barunya lebih besar daripada daun yang bawaannya. Nah ini akar baru udah segini. Ini juga tumbuh lagi akar baru sebelah sini. Nah ini lur, ini udah nembus ke dinding empot, bukan nembus, udah nempel maksudnya, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mudah, cara yang paling simple merawat anggrek bulan yang kita beli dari nursery atau dari toko-toko khusus anggrek. Kalau anggrek bulan yang kayak begini nih, yang pakai soft pot, pakai media lumut, ini biasanya dari PT nih, dari produk PT atau anggrek pabrikan. Kalau kita rawat, biasanya kalau kurang perawatannya nanti semakin kesininya semakin buntet. Rata-rata gitu sih, banyak yang ngeluh juga. Kenapa sih pas kita beli bagus banget anggreknya, daunnya subur, tapi pas datang ke rumah kita rawat malah jadi kering atau malah gak bagus dah, malah jadi jelek. Nah itu saya akan berbagi tips bagaimana caranya yang paling mudah, yang paling simple. Jika kita membeli anggrek bulan, biasanya dia di soft pot, gak pakai ini kayak yang dari PT, dari pabrikan. Nah kayak begini lur, dari potnya pot plastik, media tanamnya pakai ini, pakai moss putih. Itu rata-rata begitu sih kebanyakan, kecuali kalau kita membeli dari rawatan yang udah rawatan, beli dari tetangga atau dari siapa. Kalau dari pabrikan itu kayak begini ya anggrek bulannya. Untuk cara yang paling mudahnya biar gak stres, mending jangan dibuang aja. Kalau saran saya ininya nih, apa namanya, medianya jangan dikurangi, jangan diganti media mossnya. Kita buka aja ininya, buka aja potnya, bisa disobek, bisa dicopotin, lalu kita tanam di sini di pot tanah, pot gerabah. Kalau menurut saya sih lebih nyaman di pot gerabah untuk skala rumahan daripada di soft pot. Itu agak ribet sih pemeliharaannya, perawatannya. Kalau di pot gerabah ini lebih simpel, lebih gampang kalau buat skala rumahan. Nah ini kan saya full, gak dikurangin, masukin sini tengah, ditambahin arang. Untuk penambahan medianya usahakan jangan yang padat. Kalau untuk anggrek bulan dengan ini, dengan media soft pot awalnya saya pakai arang biar sirkulasi udaranya lancar. Di pinggirannya aja ini kasih gini, kayak gini, jadi dia agak stres, langsung jos, akarnya langsung tembus. Ini kurang lebih 1,5 bulan saya rawat. Nah ini daun barunya lumayan gede, ini daun lamanya nih, daun bawahnya. Terakhir daun pas saya beli ini daun terakhirnya paling ujung. Ini rawatan saya udah segede gini. Ini kelihatan agak lumayan subur, daun barunya lebih besar daripada daun yang bawaannya. Caranya ya begitu, tinggal ditaruh aja sini, tambahin arang. Nah, ini juga pas kita bongkar pot plastiknya, akar-akar yang sekiranya sudah gak produktif, yang kering kita buang. Ini kayak ini saya buang. Ini asalnya panjang ke sono, saya potong aja, buang biar gak busuk di sini nih, biar gak jadi penyakit, juga biar merangsang pertumbuhan akar baru. Nah ini akar baru udah segini. Ini juga tumbuh lagi akar baru sebelah sini. Ini akar barunya udah lumayan keluar. Nah ini juga, apalagi yang ini udah nempel ke pot. Nah ini yang saya maksud tadi, ini kan akarnya udah panjang, akar lama. Ketika saya bongkar, kelihatan gak ya? Nah ketika saya bongkar, dia langsung keluar akarnya, akar barunya, cus, nembus ke dinding pot. Kalau udah nembus ke dinding pot gini udah aman. Bentar, deketin. Nah ini lur, ini udah nembus ke dinding pot, bukan nembus, udah nempel maksudnya, sorry. Udah nempel ke dinding pot. Ini tandanya udah aman. Kalau udah begitu, akar udah nyebar, biarin aja, ntar biar dia panjang di sini dalam pot. Itu lebih simpel kalau menurut saya, daripada kita bongkar semua medianya, media mossnya kita ganti. Itu juga bisa, cuman dia stres dulu kalau diganti semua. Kalau mau diganti 10% lah sisain, 10% moss ini sisain dari yang paling atas, bawahnya kita bongkar, korek, sisain 10%. Kalau udah habisin semua itu stresnya lumayan parah. Biasanya agak lambat dia, daun barunya mengecil. Nah daun ini kan daun bawaan, daun barunya lebih dari ini biasanya. Ntar daun berikutnya udah akar udah jalan baru gede. Kalau kayak gini daun barunya langsung jos, langsung gede kayak begini. Ini lebih
mantap. Ini udah lagi numbuh lagi nih, daun baru lagi. Nah, pucukin nih. Berarti udah satu dua numbuh di sini rawatan saya. Ini belinya saya udah kondisi begini, kondisi habis pasca bunga. Saya potong karena saya mau mau nyuburin dulu. Kalau berbunga nanti aja dulu sementara. Untuk merangsang pembungaan, kalau kondisi segini jangan dulu dirangsang pembungaan, saran saya. Soalnya ini pada fase aktif nih, lagi pertumbuhan aktif. Akarnya udah segini-gini, ini lagi aktif-aktifnya, dia aktif tumbuh. Daunnya juga udah mulai tumbuh 2. Kalau mau merangsang pembungaan nanti tunggu dulu sebentar lagi. Daun yang ini udah agak besar, sekiranya di setengah dari daun normal. Misalkan daun normal segede gini maksimalnya, setengah dari ukuran ini, yang ini nih, baru kita rangsang pembungaan. Karena medianya gak saya bongkar, media mossnya, media awal, jadi penyiraman harus diperhatikan juga. Jangan tiap hari disiram kalau pakai media moss kayak begini. Kalau pakai media moss kan dia lebih lama menahan airnya, jadi penyiraman disesuaikan dengan kondisi media tanam. Jika masih basah kayak begini gak perlu disiram, jika udah kering baru siram. Penyiraman bisa 2 hari sekali atau seminggu 2 kali boleh, seminggu sekali juga bisa. Saya juga opsional sih, gak mesti tiap hari, yang penting lihat kondisi ini aja, kondisi media tanam. Untuk pupuknya, pupuk saya pakai ini Ganasil D daun. Untuk kondisi seperti ini ya, untuk merangsang pertumbuhan daun dan akar biar lebih cepat nih, biar lebih bagus akar dan daunnya. Dan juga ini vitamin B1 penting juga untuk pertumbuhan awal-awal gini nih, awal-awal di akar-akar muda gini, pertumbuhannya penting pakai B1 biar lebih cepat, juga biar gak stres. Terutama pas kita awal repotting itu mau gak mau harus pakai ini B1 biar dia gak stres. Pupuk tambahannya pakai pupuk organik, bisa dari air cucian beras boleh, dari air kolam ikan boleh, dari apa aja yang penting organik sudah fermentasi. Atau juga bisa pakai ini pupuk organik tabur. Ini saya pakai petroganik. Kalau ini lebih simpel, menurut saya sih lebih simpel, tinggal taburin aja di sini, gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Soalnya kan kita juga pakai pupuk kimia double. Ini untuk melengkapi unsur yang tidak ada di sini di pupuk kimia, jadi lebih komplit, kebutuhan usahanya lebih komplit, pertumbuhan anggreknya pun semakin subur. Kalau merawat anggrek, saran saya fokus aja ke pertumbuhan tanaman, ke kesehatan tanaman aja dulu. Kalau pembungaan mah itu belakangan. Kalau misalkan anggreknya udah sehat, anggreknya udah subur, baru kita rangsang pembungaan. Kalau gak berbunga, tapi biasanya anggrek kalau udah usia cukup mah dia berbunga sendiri. Kalau gak mau ribet, ini ditempel aja di pohon hidup. Ini lebih simpel, tempel aja pohon hidup. Cuman kalau tempel di pohon hidup, mending di musim penghujan. Kalau musim kemarau agak ribet itu emang nyiramnya, mesti disiram tiap hari. Kalau akar sebelum jalan, kalau akar udah jalan mah nempel di pohon itu gak masalah, siram sehari sekali, 2 hari sekali. Kalau udah nempel di pohon dia lebih bertahan, dia lebih adem. Jika kita mau menanam di pot ya mesti gitu, mesti ada perlakuan khusus, perlakuan lebih. Tempatkannya di tempat ada naungan kalau untuk anggrek bulan biar lebih bagus. Kalau tanpa naungan, full sun, full rain, dia biasanya gosong, nggak tahan. Ini kalau yang segede gini biasanya dia di 40-60% cahaya matahari, kebutuhan cahaya mataharinya itu jos. Kalau di awal-awal pertumbuhan dia di 25-30% kebutuhan cahaya matahari. Jadi mesti ada naungan. Kalau ini kan pas udah dewasa, mesti di bawah naungan. Bisa di bawah naungan paranet boleh, di teras rumah gak masalah. Yang penting dia tetap ada sinar matahari, cuman gak terlalu banyak, sekitar 50% pasnya kalau untuk anggrek bulan dewasa begini. Dan sekian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.